Meskipun Kaisar kuno senior sekarang menggunakan keterampilan pedang, yang memotivasi asal-usulnya adalah kekuatan totem yang berevolusi dari seni Kaisar Dewa Bintang 9. Ini jelas merupakan kekuatan yang dia ciptakan setelah memasuki ranah Kaisar Dewa. Kekuatan totem adalah kekuatan Kaisar Dewa. Qin Chen terkejut melihat tindakan Kaisar kuno. Kekuatan totemnya sama, tetapi kekuatan yang dimobilisasi oleh Kaisar kuno senior lebih dari 10 kali atau 100 kali lebih kuat dari kekuatan yang dia kendalikan. Ketika kekuatan ini menyebar, seluruh dunia tampak gemetar akibat pukulannya. Pada saat ini, bayangan 18 bilah perang berkumpul dalam sekejap dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Kaisar kuno itu seperti dewa, mengangkat tinggi pedang perang dan menebasnya. Setiap bayangan berjarak ratusan juta kilometer. Di ruang tak berujung, Kaisar kuno yang memegang pedang perang seperti inti alam semesta. Dia mengembangkan cahaya totem tak berujung dari atas ke bawah, dan lengannya yang kuat terayun ke depan dengan kekuatan keluar. Bilah perang hitam legam menyerang. Segera, 18 bayangan cahaya pedang dengan cepat menyatu dan bergabung ke dalam bilah perang, menyebabkan seluruh bilah perang hitam legam memancarkan cahaya hitam yang sangat menyilaukan dan menebas langsung ke arah penguasa wilayah Yaoling. Tidak mudah untuk menekanku. Penguasa wilayah Yaoling meraung dengan marah, dan di tengah auman itu, tangan hitam raksasanya menamparkan dengan keras. Ruang dan waktu bergetar. Di bawah serangan Kaisar kuno, tangan hitam besar yang berevolusi dari nafas jurang tak berujung yang diaktifkan oleh penguasa wilayah Yaoling secara diam-diam dimusnahkan pada saat ini, cahaya pedang tak berujung menembus duri dan duri, seperti terik matahari yang menyinari. Larutkan tangan raksasa jurang gelap sedikit demi sedikit. Saat berikutnya, ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan itu berlapis-lapis, membawa kekuatan yang tak tertandingi. Itu merobek tangan hitam pekat itu dalam sekejap, dan kemudian menebas penguasa wilayah Yaoling dengan kecepatan kilat. Ledakan. Tubuh Dewa Jurang dari penguasa wilayah Yaoling langsung mendidih, dan aura jurang yang menakutkan meledak secara langsung, seperti asam sulfat yang dituangkan ke dalam air es, meledak dalam sekejap. Ah! Tidak mungkin, kekuatanmu. Penguasa wilayah Yaoling tiba-tiba mengeluarkan raungan marah dan berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu bisa memusnahkan kekuatan jurang mautku? Dalam persepsinya, kekuatan jurang maut di tubuhnya, pada saat ini, ia mencair sedikit demi sedikit. Sekarang setelah ia turun secara paksa ke dunia bawah, tempat ini sama sekali bukan wilayahnya, yang berarti kekuatan jurang dalam tubuhnya akan larut dan tidak dapat diisi ulang sama sekali. Tubuhnya akan benar-benar roboh dan jatuh di sini. Pada saat ini, Master Domain Yaoling merasakan bahaya jatuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom boom boom. Aura jurang di tubuh Master wilayah Yaoling terus berdampak, membentuk badai mengerikan yang menguap di dunia ini. Seluruh orang itu seperti binatang buas di dalam sangkar, berjuang terus-menerus, tetapi tidak berhasil. Antara langit dan bumi, semua diam. Kaisar Mingzang, Kaisar Ming dari Wu Yue dan lainnya terkejut, dan bahkan Qin Chen pun menunjukkan kegembiraan. Kekuatan jurang mautku, bukankah itu tak terkalahkan? Hati Molly bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Sejak dia terbangun oleh kekuatan jurang maut, dia tampak tenang dan santai di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat bersemangat di dalam. Semua orang membenci generasi kedua, tapi semua orang ingin menjadi generasi kedua. Terutama kekuatan jurang maut, entah itu di laut kosmik atau dunia bawah, yang didengarnya tak tertandingi dan tak terkalahkan. Namun kini, melihat situasi menyedihkan Lord Yaoling, keyakinan di dalam hatinya tiba-tiba runtuh. Menempatkan diri Anda pada posisinya, jika Anda berdiri di posisi penguasa wilayah Yaoling, dapatkah Anda menahan pukulan ini? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melamun.
Namun tiba-tiba, dia kembali menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Sialan, apa aku terlalu banyak berpikir? Molly kembali sadar, dengan ekspresi galak di wajahnya, dengan kekuatanku saat ini, apa yang bisa kulakukan melawan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa? Molly, Anda harus mengingat tingkat kultivasi dan identitas Anda saat ini, dan jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis, dan jangan melakukan hal-hal bodoh yang akan Anda sesali. Yang terpenting bagi orang lain adalah memahami diri sendiri. Molly terus berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Sialan, aku sangat bingung. Aku benar-benar bingung sebelumnya. Aku sebenarnya menganggap Kaisar Ilahi sebagai musuh khayalanku. Sejak membangkitkan garis keturunan jurang maut, saya tampaknya sedikit bangga. Tidak, saya harus rendah hati dan rendah hati, kalau tidak saya akan mati tanpa mengetahui caranya. Pada saat ini, kekuatan jurang maut di penguasa wilayah Yaoling sedang dihancurkan dan dihilangkan sedikit demi sedikit di depan semua orang. Ah, aku tidak percaya Kaisar Dewa ini. Aku adalah Kaisar Dewa Abis, bagaimana aku bisa dibunuh di sini oleh Kaisar Dewa manusia kecil sepertimu? Boom! Penguasa wilayah Yaoling meraung, dan aura jurang tak berujung di tubuhnya mendidih dengan ganas. Dalam sekejap, monster mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat membesar, dan masing-masing melihat ke langit dan meraung. Pada saat yang sama, Master wilayah Yaoling tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan kekuatan tak terlihat langsung keluar dari tubuhnya, langsung membuat hubungan khusus dengan lokasi dojo Gunung Hun Yue. Ledakan. Saat berikutnya, di mana kuil tahu Gunung Hun Yue berada, awalnya. Tempat di mana lorong jurang awalnya berada meluas dalam sekejap, dan dari lorong jurang tersebut, nafas jurang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi udara. Nafas jurang ini seperti letusan gunung berapi. Terus-menerus melonjak keluar, seolah-olah ada dunia jurang yang datang. Melarikan diri darinya dan turun ke dunia bawah. Dunia jurang. Orang-orang kuat dari jurang yang menjaga pintu masuk ke lorong jurang semuanya merasakan panggilan yang kuat. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka melakukan kerusuhan dan menyerbu ke dalam lorong jurang di atas kepala mereka. Tuan Yaoling lah yang menarik kekuatan jurang maut. Apa yang terjadi? Apakah Tuan Yaoling dalam bahaya? Apakah dia membutuhkan berkah dari Abyss Avenue? Cepat, buka jurang maut untuk Tuan Yaoling. Saluran, biarlah ia diberkati oleh jurang maut. Tetapi melakukan hal itu akan sepenuhnya membuka saluran antara dua dunia dan memicu hubungan antara dunia jurang maut dan laut kosmik. Pada saat ini, kamu tidak perlu mempedulikannya banyak. Apakah Anda menginginkan penguasa Yaoling? Apakah Anda dalam bahaya, Tuan? Semua pembangkit tenaga listrik jurang mengubah warna mereka, dan mereka semua mengaktifkan aura jurang di tubuh mereka, mendorong kekuatan jurang yang tak ada habisnya untuk memasuki lorong neraka. Kekuatan jurang yang sangat besar di saluran jurang menyembur keluar seperti air pasang, dan sepanjang hubungan misterius itu langsung memberkati penguasa domain Yaoling. Semua orang merasakan aura di tubuh master wilayah Yaoling melonjak dalam sekejap. Sisi, Xiao, kamu mendesak sungai kematian untuk mencegah penguasa wilayah Yaoling terhubung dengan lorong jurang. Setelah melihat ini, ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Sisi dan Xiao. Dia tidak menyangka metode master wilayah Yaoling begitu luar biasa, dan dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bisa meminjam kekuatan dari jurang maut. Mendengar ini, Sisi dan Xiao segera mengaktifkan sumber di tubuh mereka untuk mengaktifkan sungai undet untuk mencegah hubungan antara penguasa wilayah Yaoling dan jalur jurang maut. Tapi begitu mereka mengaktifkannya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Qin Chen, undet Changhe sepertinya tidak mau menghentikan penetrasi jurang. Tidak ingin menghentikannya. Qin Chen berkata dengan wajah jelek,
apakah tidak mungkin menghentikannya? Tidak, dia hanya tidak mau untuk menghentikannya. Sisi menggelengkan kepalanya dengan cemas. Apa maksudnya? Qin Chen tercengang. Itu tidak bisa dihentikan, artinya kekuatan Sungai Undet tidak bisa menutupi penetrasi kekuatan jurang maut. Tapi apa maksud Sisi dan yang lainnya ketika mereka mengatakan tidak ingin menghentikannya? Sisi berkata dengan tergesa-gesa, kami ingin mengaktifkan sumber Sungai Necrotic untuk memblokir penetrasi kekuatan jurang, tetapi Sungai Necrotic secara naluriah menolak. Sungai Necrotic menolak mencegah penetrasi jurang tersebut. Qin Chen tercengang lagi. Sungai Orang Mati adalah sungai induk dunia bawah. Keberadaannya adalah untuk menjaga kestabilan dunia bawah dan mencegah serbuan segala kekuatan luar. Secara khusus, kekuatan jurang maut sangatlah jahat dan merupakan musuh bebuyutan dari Universal Sea Avenue, meskipun secara naluriah, ia akan menghentikannya. Apakah ini kesalahan Kaisar Mingzang? Qin Chen terkejut dan memikirkan kemungkinan. Dia bahkan memandang Kaisar Mingzang, lagi pula, dia juga mengendalikan sebagian sungai mayat hidup dan memiliki sarana untuk mengendalikan sungai mayat hidup. Tapi Qin Chen hanya melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pada saat ini, Kaisar Mingzang tampak gemetar, tanpa sikap mendominasi dan arogan sebelumnya. Dia mungkin benar-benar tertekan dan tidak mungkin untuk memobilisasi sungai mayat hidup. Jadi apa yang terjadi? Dan ketika Qin Chen bingung. Boom! Aura penguasa wilayah Yaoling yang telah diberkati oleh Abyss Avenue meledak seketika, dan aura seperti tsunami menyapu seketika, dan perlahan-lahan mendorong pedang perang gelap yang telah ditebas oleh Kaisar kuno. Hahaha, dengan berkah dari jurang maut, aku melihat betapa sombongnya kamu. Penguasa wilayah Yaoling meraung histeris, boom, itu meledak, dan aura jurang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi banyak binatang raksasa kuno, mengaum dan roboh. Diberkati oleh jurang maut, Kaisar kuno mencibir, itu hanya membawa kekuatan dari jurang yang akan datang. Lihat, kehancuran ilahi Kaisar ini. Wow! 36 bayangan pisau besar langsung muncul dalam ruang dan waktu yang indah tanpa akhir. Setiap bayangan pisau seperti dunia, ledakan. Bila perangnya menebas. Menghadapi hantu raksasa-raksasa yang datang dari langit, pedang perang hitam pekat itu menghadapi mereka dengan ganas. Tanpa suara, binatang buas yang berlari menuju langit menghilang seperti gelembung sabun di bawah sinar matahari. Ledakan. Bilah tajam yang menakutkan itu langsung menghantam tubuh penguasa wilayah Yaoling. Pada saat ini, seluruh tubuh dewa besar penguasa wilayah Yaoling terbakar dan mulai runtuh. Tidak, kenapa kamu begitu kuat? Penguasa wilayah Yaoling meraung kesakitan, matanya penuh ketakutan dan keputusasaan, dan bahkan meraung, Tuan Penghancur Dao, selamatkan aku. Tidak mempertahankan kepribadian yang kuat. Rasanya jika terus bertahan pasti akan mati di sini. Itu harus meminta bantuan. Dan itu jatuh dengan suara gemuruh. Berdengung. Di suatu tempat di udara, aura tak kasat mata datang.